saya hormati Gus Wahid, guru kita semua, para senior, semuanya saja saudara-saudaraku yang tergabung dalam Khalaqah ini yang berbahagia. Sebagaimana biasa saya ditugasi oleh Gus Wahid untuk mensyarah. Kali ini berat sekali, temanya ini agama, negara, dan keadilan. Yang sebetulnya ini adalah sesuatu, keadilan itu sesuatu yang didambakan oleh semua orang. Baik orang yang sudah tua sampai kepada yang paling muda, paling kecil, segala umur ingin diperlakukan secara adil, siapa saja. Seolah-olah kalau kita bicara adil ini, yang supaya diperlakukan adil itu anak buah, rakyat, masyarakat. Padahal sebenarnya pemimpin pun juga pemimpin pun juga berkeinginan, berharap untuk diperlakukan secara adil sebetulnya. Jadi bukan rakyat saja yang ingin diperlakukan adil, para pemimpin, para pemuka itu juga ingin diperlakukan secara adil. Banyak itu pemimpin yang merasa sudah berlaku adil, bekerja keras, melakukan amanah sebaik-baiknya, tapi juga tidak diperlakukan secara adil, seolah-olah apa yang dilakukan ini kemudian serba salah. Lalu kemudian ya mereka juga merasa aku kok tidak diperlakukan adil, sudah bekerja begini, siang malam kerja, ngambil kebijakan, risiko diri, risiko keluarga, tetapi lalu kemudian masih dipersalahkan. Ini juga perasaan tidak adil yang diterima dari masyarakat. Rakyat. Saya mengalami seperti itu ketika saya kecil-kecilan memimpin lembaga pendidikan tinggi Gus Wahid itu. Mungkin Gus Wahid juga begitu kan ketika menjadi konjen di Jeddah itu, lalu menjadi dubes kan juga aku sudah kayak gini, kok lalu kemudian masih dianggap salah, sudah menolong, kok lalu kemudian tidak ada terima kasih. Buat saya ini diperlakukan secara adil. Jangan-jangan sekarang itu pemerintah juga begitu, merasa sudah. Karena itu maka lalu kan yang diperlukan itu kan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi bernasihat, berwasiat kepada kebenaran dan juga kepada tentang kesabaran dan juga tentang kasih sayang. Marhamah, itu kan. Ini barangkali di antara kita itu hanya memang adil itu tidak adil itu berada di rasa, kalau saya renung-renungkan itu. Di rasa keadilan itu. Hanya lalu kemudian mengendalikan rasa kan juga tidak mudah. Karena itu lalu kemudian ada peraturan, ada undang-undang, lalu kemudian ada lembaga peradilan. Tapi walaupun sudah kayak begitu, yang ngurus juga berpendidikan yang cukup tinggi, ternyata juga tidak bisa untuk melahirkan keadilan yang sepenuh-penuh adil, karena memang keadilan itu ada di rasa itu. Dan itu memang sulit. Untuk bisa berbuat adil, pendidikan saya kira tidak. Tidak berarti bahwa yang sudah S2, yang sudah S3, bahkan sudah profesor itu pasti adil, pasti mampu berbuat adil, juga tidak ada jaminan itu. Pejabat yang paling tinggi lalu kemudian bisa adil juga belum tentu. Karena memang adil itu ada di wilayah rasa ini sebetulnya, dan itu lalu kemudian menjadi sangat sulit sekali. Begitu indah di kata, tetapi di pelaksanaan ini yang sepanjang zaman. Kita ini kan, kalau kita ngomong negara ini kan sudah berganti berapa penguasa, mulai dari Pak Bung Karno sampai sekarang berganti-ganti.
Tapi lalu kemudian keadilan itu selalu hal yang di apa? Karena itu sampai kapan kira-kira adil? Mungkin secara konkret tidak akan terjadi, apalagi memang adil itu adalah apa namanya sifat Allah gitu kan. Asmaul Husna itu satu diantaranya adalah Al-Adl itu yang itu milik Allah yang kita tidak punya, karena itu kita mesti memohon kan, karena itu kita mesti memohon seperti yang dikatakan oleh Gus Wakid tadi. Kita banyak berdoa bagaimana kita diperlakukan secara adil. Tetapi barangkali memang Gus Wakid juga mengatakan bahwa kehidupan ini kadang-kadang kita tidak ngerti. Kita tidak ngerti, kita akan jadi apa? Saya pernah punya teman baik. Kebetulan dianggap salah, lalu kemudian diadili. Dia dihukum 4 tahun. Dia lalu kemudian begitu peras jengkelnya karena diperlakukan secara tidak adil. Walaupun itu sudah diputus oleh pengadilan. Akhirnya lalu melarikan diri. Beberapa bulan saya cari tidak ketemu dalam mencari tentu pakai kontak lah, HP, pakai telepon, tapi suatu saat ketemu, suatu saat menghubungi saya. Ketika menghubungi saya ini, sampai di mana? Jangan tanya Pak Imam, saya ini orang yang lagi sakit, diperlakukan tidak adil, saya didolimi, saya tidak salah, tapi saya dihukum. Kalau gitu datang ajalah ke rumah saya. Lalu kemudian bagaimana saya datang ke tempat sampean, saya ini lagi di pelarian. Sudahlah malam-malam datang. Akhirnya datang di rumah, saya beritahu bahwa kalau sampean berharap keadilan di dunia ini tidak ada keadilan. Keadilan di dunia ini tidak ada. Yang ada keadilan itu nanti di akhirat. Karena itulah saya kemasi buku-buku saya yang kira-kira menarik buat dia, saya masukkan ke koper, lalu kemudian saya di situ, tapi tahu ini buku saya Saman bawa. Saman nyerah sajalah, Saman jalani hukuman ini. Nanti setelah ini Saman merdeka. Benar. Dia setuju dengan saya, dengan bawa sekoper buku saya itu. Lalu ternyata dari 4 tahun, 2 tahun setengah dia sudah bebas. Ketika bebas itu lalu tidak pulang itu tidak ke rumahnya, tapi malah ke rumah saya. Berterima kasih kepada saya. Kok lalu kemudian saya sarankan untuk menjalani hukuman itu. Kemudian dia sangat bersyukur, berterima kasih. Kenapa? Karena anaknya yang perempuan itu dilamar oleh akabri, lulusan akabri ketika itu. Dan karena dia dilamar oleh seorang perwira itu, maka dia orang tuanya itu harus lapor ke Pangdam kalau tidak salah itu. Dia bayangkan, umpama saya tidak jalani hukuman ini, saya tetap lalu kemudian di persembunyian. Lalu anak saya itu nasibnya seperti apa? Karena itulah lalu kemudian dia berterima kasih. Ternyata didolimi itu ada gunanya Gus Wakid itu. Sampai sekarang orangnya baik sekali sama saya. Kenapa? Karena saya ingatkan bahwa di dunia itu tidak ada keadilan. Keadilan itu ada di akhirat. Dan ternyata setelah dijalani 2 tahun setengah itu, dia selalu bersyukur dan lalu menjadi saudara. Seperti saudara benar dengan saya walaupun itu orang lain dan dia berada di kota lain. Jadi memang mungkin tidak adil itu juga ada hikmahnya. Kehidupan ini memang kita serba tidak tahu itu, serba tidak tahu. Saya kalau ingat cerita seperti ini Gus Wakid, memang benar ya, keadilan tidak ada, keadilan itu ada di rasa, dan memang agama selalu menganjurkan supaya itu adil. Setiap Jumat itu selesai khotbah selalu mengingatkan itu bahwa innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itu kan memang betapa pentingnya keadilan seperti ini, dan keadilan itu adalah untuk semua, dan keadilan itu memang milik Tuhan. Kita memang berusaha untuk adil.
Tetapi memang kita tidak mampu, saya kira, berbuat adil. Karena itulah berdoa. Ini persoalan hati, ini adalah persoalan roh. Roh ini adalah urusan Allah. Yas'alunaka anir ruh, kulir ruh min amri robbi. Kalau itu rasa ini didekati dengan hal-hal yang sifatnya akal, nalar, yang sifatnya adalah rasio, rasanya memang ya harus ditempuh itu, tetapi kita tidak bisa terlalu percaya dengan akal, dengan rasio, dengan otak ini lalu bisa membuahkan keadilan, karena adil itu berada di dalam rasa ini. Saya kira itu, Gus Fakih. Luar Saya biasa. mengalami kesulitan. Saya juga sulit membahas, mengomentari, mensarah keadilan ini. Disuarakan begitu indah, tapi dilaksanakan begitu susah. Kita mengira bahwa keadilan itu hanya untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk anak buah. Tapi ternyata para pejabat, para pemimpin, ya kita-kita ini kadang-kadang juga tidak diperlakukan secara adil. Karena itu keadilan adalah untuk semua. Dan itu bagaimana Masya Allah, luar biasa. mewujudkan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.